Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan dan tentunya wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam dan juga waktu luang hingga kesehatan yang sampai saat ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti mana biasanya di pagi hari ini. Salam dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita sampaikan salam dan salamnya kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua yang selalu berselawat, yang selalu rindukan beliau, kelak di yaumil kiamat nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu pada kesempatan hari kali ini kita sudah memasuki kajian Pekanan Iskariman Properti pekan ke-205 ya, Masya Allah, Tabarakallah. Dan tentunya Alhamdulillah juga dibersamai langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro Trono. Dan insya Allah materi pada kesempatan pagi kali ini ngebahas tentang hukum dropshipping. Setelah sebelumnya kita ngebahas tentang hukum franchise dan kemudian MLM gitu ya. Nah, saat ini kita membahas tentang hukum dropshipping. Nah, seperti apa sih uh, faktanya dropshipping dan bagaimana kemudian pengambilan istimbat hukumnya seperti apa? Apakah diperbolehkan? Apa ternyata dalam Islam itu ada yang dilarang? Nah, bagaimana kemudian solusinya? Insya Allah pada kesempatan pagi kali ini akan dibahas nih Bapak Ibu nih oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro Triyono PSD. Dan teman-teman mitra marketing freelance Syariman dimanapun berada yang tidak berhalangan untuk open camp juga kami persilahkan untuk open camp ya. Tapi tetap untuk mematuhi adab-adab dalam menuntut ilmu diantaranya adalah ya menutup aurat atau kemudian menyiapkan catatan dan lain sebagainya. Nah, juga teman-teman sekalian yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan pagi kali ini, apabila ada pertanyaan nanti di pertengahan sesi atau kemudian saat penyampaian materi, silahkan langsung bisa ditulis di kolom chat ya. Sudah tersedia kolom chatnya, silahkan nanti ditulis di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di tengah-tengah masyarakat atau Bapak Ibu mengalaminya kebingungan nih dalam Islam seperti apa sih gitu ya. Apakah ini diperbolehkan, apakah kemudian dilarang dalam fikih muamalah dalam Islam. Nah, nanti silahkan ditanyakan di kolom chat ya. Kalau ingin bertanya secara langsung pun bisa, yang penting nanti open cam dan raise hand terlebih dahulu. Dan tentunya Bapak Ibu kami juga mengingatkan jangan lupa untuk luruskan niat ya hadir kita di kajian pada kesempatan pagi kali ini yaitu dengan niat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di Zoom kajian Pekanan Iskariman Properti ini mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya kita doakan juga guru-guru kita, insya Allah mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan selalu untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita semua agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita buka terlebih dahulu ya kajian Pekanan Iskariman Properti Syariah pekan ke-205 tentang hukum dropshipping pada kesempatan pagi kali ini yaitu bersama guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro Trono. Kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah guru kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Silahkan siapkan catatan terbaiknya dan siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan apabila ingin rekamannya, ya, ingin materi rekaman sebelum-sebelumnya, silahkan nanti ditonton di YouTube Iskariman Property atau Iskariman Academy, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa subscribe, insya Allah ada banyak manfaat yang Bapak Ibu dapatkan di YouTube tersebut. Baik, tidak panjang lebar dari saya, mungkin kita serahkan langsung kepada guru kita, yaitu Ustadz Dwi Condro Tiono PSD, untuk membahas materi hukum dropshipping. Kepada beliau kami persilakan. Ustadz, mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini
pada hari Jumat yang barokah kita bisa lanjutkan kajian muamalah kita dan kita sudah masuk kajian-kajian muamalah kontemporer. Kita akan membahas materi hukum dropshipping ya, hukum dropshipping. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jadi dropshipping itu transaksinya, kalau pelakunya namanya dropshipper ya. Baik, apa yang dimaksud dengan jual beli dropshipping? Jual beli sistem dropshipping adalah sistem jual beli yang memungkinkan dropshipper, jadi dropshipper itu pelakunya, menjual barang secara langsung dari supplier atau dari toko kepada pembeli tanpa harus membeli barang terlebih dahulu, tanpa harus stok barang. Jadi jualan tanpa modal ya, jualan tanpa barang. Dia hanya mengunggah foto-foto ya. Jadi dropshipper adalah orang yang melakukan jual beli dengan sistem dropshipping. Nah, mekanismenya bagaimana? Ya, seperti gambar ini. Berarti mekanisme dropshipping itu tiga ya. Dropshipper ini orangnya, kemudian dia menawar-nawarkan lewat sosial media hanya dengan foto-foto. Ada pembeli tertarik, dia melakukan pembayaran, kemudian dropshipper mengirim barang, mengorder barang dan mengirim uang kepada toko atau supplier. Nah, nanti toko atau supplier langsung mengirim barang kepada pembeli. Makanya dropshipping disebut skema segitiga ya. Jadi mekanismenya satu, dropshipper menawarkan barangnya secara online dengan foto barang dari supplier, disertai deskripsi barang tersebut dengan harga yang ditentukan oleh dropshippernya sendiri. Jadi dia menekan harga barang sendiri, misalnya dari tokonya itu 100.000, misalnya dia jual 120.000. Yang kedua, pembeli yang berminat langsung menghubungi dropshipper. Setelah ada kesepakatan akad jual beli antara pembeli dan dropshipper, kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper. Kemudian yang keempat, dropshipper membayar ke supplier sesuai dengan harga beli dropshipper. Tadi 100.000 ya, plus ongkos kirimnya, ditambah dengan ongkos kirim beli, kemudian memberikan data-data pembeli, nama, alamat, nomor ponsel kepada supplier. Yang kelima, supplier langsung mengirim barang dropshipper atas nama dropshipper ya, bukan atas nama tokonya. Jadi atas nama, karena penjualnya dropshipper. Jadi atas nama dropshipper, bukan atas nama tokonya atau supplier. Inilah yang disebut skema dropshipping atau skema segitiga. Nah, pada prakteknya sebenarnya ada dua model dropshipping ya. Model pertama, supplier memberi harga dropshipper, lalu dropshipper menjual barang dengan harga yang ditetapkan dropshipper itu sendiri dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Ini seperti yang kita jelaskan tadi ya. Jadi dia menaikkan harga sendiri. Model kedua, supplier sudah menetapkan harga sejak awal kepada dropshipper, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual. Jadi kalau model kedua, pakai harga dari tokonya atau dari suppliernya, misalnya 100.000 tadi, tapi tokonya memberikan diskon khusus kepada dropshippernya, misalnya 20%. Sehingga nanti kalau ada pembeli melalui dropshipper, maka toko atau supplier memberikan diskon 20%. Baik, sekarang kita lihat hukumnya. Hukum untuk model pertama, hukumnya tidak sah ya.
hukum jual belinya tidak sah karena syarat jual beli yang belum dapat dipenuhi. Nah, ini kembali kepada materi muamalah dasar. Yaitu apa? Penjual telah menjual barang yang belum menjadi miliknya. Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati ya, ini larangan dari Nabi. Hadisnya, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Janganlah kamu menjual barang yang belum menjadi milikmu. Jadi dilarang menjual barang yang tidak ada di sisimu. Jadi menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ma laisa indak maknanya dua ya. Barang itu tidak ada di sisimu, bisa juga barang itu belum menjadi milikmu. Namanya ma laisa indak. Terus solusinya apa? Solusinya jual belinya harus diganti dengan akad salam. Jadi kalau belum punya barang, tidak boleh jualan. Tidak boleh akad baik ya, akad jual beli. Berarti akadnya harus salam. Boleh juga disebut bayi salam, jual beli salam. Tapi kalau menggunakan akad salam, hati-hati harus mengikuti aturan-aturan jual beli salam. Nah, bagaimana jual beli salam juga sudah kita jelaskan di muamalah dasar ya, muamalah dasar. Apa syarat-syarat penting yang harus kita perhatikan ketika jual beli salam? Syarat yang penting yang harus diperhatikan dalam jual beli salam itu adalah satu, pembeli harus membayar harga di depan secara keseluruhan kepada penjual. Jadi harga dibayar di belakang tidak boleh. DP dulu tidak boleh. Dikredit atau dicicil juga tidak boleh. Itu yang penting kita perhatikan dalam jual beli salam. Kemudian yang kedua, ini juga diperhatikan, jual beli salam hanya boleh untuk barang-barang misliat. Yaitu barang yang ketika mentransaksinya perlu ditimbang, ditakar, atau dihitung. Al-makil, al-mauzun, dan al-ma'dud. Ada yang kebalik, mohon maaf. Al-makil itu ditakar, kalau al-mauzun itu ditimbang, kalau al-ma'dud itu dihitung ya. Ini mohon maaf, Arabnya yang kebalik. Nomor tiga, barang tidak boleh langsung dikirim kepada pembeli. Nah, kalau itu barang misliat atau barang yang harus ditakar, ditimbang, dihitung, al-makil, al-makil, al-mauzun, al-ma'dud, itu barang-barang yang kalau dijual lagi harus makbut ya, atau takobut, harus makbut, tidak boleh dropshipping, berarti tidak boleh dropshipping. Oke, dalil-dalilnya kita harus lihat supaya tidak mengayal. Baik, kenapa harus dibayar di depan? Karena ada larangan dari Nabi jual beli kalik fil kalik. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam naha an fi'il kalik fil kalik. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli utang ketemu utang. Apa maksudnya utang ketemu utang? Jika penjual belum punya barang, itu maknanya penjual masih punya tanggungan atau punya utang kepada pembeli. Nah, kalau pembeli itu juga bayarnya di belakang setelah barang ada, berarti ketika akad salam itu pembeli juga punya tanggungan, artinya utang. Nah, ini berarti jual beli utang ketemu utang atau tanggungan ketemu tanggungan. Dan ini jual beli yang dilarang. Dalam muamalah dasar dulu sudah kita jelaskan, jual beli itu ada 4 macam ya. Jual beli kontan itu barang di depan, harga di depan. Yang kedua, jual beli kredit, barang di depan, bayarnya di belakang. Yang ketiga, jual beli pesan, barangnya di belakang, bayarnya di depan. Yang keempat,
jual beli barangnya di belakang, bayarnya di belakang. Nah ini nggak boleh, namanya kalik bil kalik tadi, utang ketemu utang. Oleh karena itu, ini menjadi dalil yang disampaikan oleh ulama, berarti kalau salam, pembayaran harus cash di depan secara penuh. Tidak boleh DP, tidak boleh cicil, tidak boleh di belakang. Gitu ya. Itu penjelasan yang pertama. Kenapa salam harus dibayar di depan. Oleh karena itu, jual beli utang, ketemu utang, itu hukumnya tidak sah. Sekarang, kenapa barangnya itu harus barang misliat? Harus barang misliat. Kita lihat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin." Barang siapa yang melakukan salaf atau jual beli salam, fala yuslif, maka semua jual beli salam tidak boleh. Semua jual beli pesanan itu tidak boleh. Ini la-nya namanya la nafi. La nafiatul jinsi. Semua pesanan tidak boleh. Ini berarti bersifat umum. Berlaku kaidah dalilul am yabqa fi umumihi malam yari dalil khusus. Dalil yang umum tetap berada kepada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Pertanyaannya, larangan salam, larangan pesanan ini ada pengecualiannya enggak? Ada, yaitu apa? Illa fi kailin maklumin wa waznin maklumin. Kecuali untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas dan ditimbang dengan jelas. Jadi untuk barang yang tidak dapat ditimbang, ditakar, dihitung seperti tanah, rumah, hewan tunggangan, mobil, perabotan, meja, kursi ya. Tidak boleh hukumnya diperjualbelikan dengan akad salam atau akad jual beli pesanan. Oke, itu penjelasan ketentuan yang kedua. Kemudian untuk penjelasan yang ketiga, barang misliat harus makbud. Dalilnya apa? An Hakimin bin Hisam radhiyallahu annahu qol. Qultu ya Rasulullah inni asti buyu'an fama yakhillu li minha wa ma yukharrimu alayya. Qala fa idza staraita bai'an fala tabi'hu hatta takbitu. Dari Hakim bin Hisam radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku telah banyak melakukan jual beli. Maka apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faiza staroita bayan, fala tabi'hu kata takbitu." Kalau kamu membeli suatu barang, fala tabi'hu, jangan kamu menjual lagi barang itu, kata takbitu, sampai kamu sudah menerima barang itu, sampai makbud. Hadis kedua, wa kunna nastari ta'ama min rubani jizafan. Wanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabihu kata nangkulahu min makanihi. Wa kunna nastari ta'ama. Dulu kami itu sering membeli makanan minar min rukbani dari para pengendara kendaraan. Kendaraannya dulu ya onta, kuda, jizafan secara borongan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tahu, kemudian melarang kami untuk apa? Untuk melakukan itu. Yaitu melakukan apa? An-Nabi ahu kata nangkulahu min makani. Jadi Nabi melarang untuk memindahkan tempatnya. Nabi melarang untuk menjualnya sampai memindahkan dari tempat penjualnya yang pertama. Jadi sebelum barang itu dipindahkan ke pembeli yang mau menjual lagi itu, tidak boleh langsung dijual.
Ini maknanya apa? Tidak boleh langsung dropshipping. Jadi hati-hati, khusus untuk barang misliat tidak boleh langsung dropshipping. Baik, itu untuk model pertama. Untuk model kedua, hukumnya boleh asal dengan akad samsaroh. Maka kalau mau menggunakan samsaroh, kalau yang pertama itu boleh asal dengan akad salam. Tapi harus mengikuti ketentuan salam. Nah, di antara yang penting apa? Tidak boleh dropshipping. Jadi kalau salam itu harus barang misliat, bayarnya harus depan, tunai, dan tidak boleh dropshipping. Harus makbul dulu. Nah, model kedua itu boleh dropshipping itu asal penjualnya itu posisinya sebagai simsar atau sebagai makelar, bukan sebagai penjual. Jadi model kedua itu seperti makelaran, maka harus mengikuti aturan samsaroh, yaitu satu, barang yang dikirim wajib atas nama supplier, tidak boleh atas nama dropshipper. Karena dropshipper itu makelar, dan makelar itu bukan penjual. Dia hanya wakil penjualnya. Maka atas nama pengirimnya itu supplier, bukan dropshipper. Ya, kalau didobeli boleh tak. Tapi nanti ini kaitannya dengan tanggung jawab. Kalau ada kerusakan pengiriman, itu berarti tanggung jawab suppliernya, tanggung jawab tokonya, bukan tanggung jawab dropshippernya. Ini pentingnya atas nama itu hubungannya nanti dengan garansi ya, kalau ada kerusakan. Nomor dua, dropshipper tidak boleh mencari perantara lagi. Nah, hati-hati, kalau posisinya dia sebagai maklar, maka tidak boleh mengangkat maklar lagi. Skemanya kalau mengangkat maklar lagi itu penjual, angkat maklar, biasanya disebut upline, mengangkat downline, mengangkat downline, terus baru ketemu pembeli. Nah, itu tidak karena melanggar ketentuan samsaroh. Kenapa? Karena pengertian syar'i dari simsar atau samsaroh itu mewajibkan simsar adalah perantara langsung yang benar-benar mendapatkan pembeli secara langsung sehingga dia berhak mendapatkan fee. Maka upline di atasnya itu sebenarnya tidak berhak mendapatkan fee karena dia itu sebenarnya tidak bekerja. Padahal prinsip muamalah itu muawadun, saling memberikan buat atau kompensasi. Itu untuk muamalah tijariyah ya, muamalah bisnis. Nah, tadi kenapa itu melanggar samsaroh? Karena takrif samsaroh, as-samsaroh itu hiya khirfatun yakunu muhtarifuha wasitatu bainal bai'i wal mustari. Samsaroh adalah suatu pekerjaan di mana pelakunya itu menjadi perantara, orang tengah atau wasit antara penjual dan pembeli. Jadi bukan antara penjual dengan makelar lagi, makelar lagi. Nah, selesai, tapi ada catatan tambahan ya. Hati-hati, yang mau bermain online, masih ada catatan tambahan. Khusus barang ribawi, maka jual beli dropshipping secara online itu tidak sah. Karena harus dan viyadin, dari tangan ke tangan. Nah, ini dalilnya banyak ya. Di antaranya azzabu bizzabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wa sa'iru bi sa'iri wa tamru bi tamri wal milh bil milhi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Azzabu bizzabi, emas ditukar dengan emas, wal fiddati perak ditukar dengan perak, wal burru bil burri, gandum ditukar dengan gandum, wasairu bisairi, juwawud ditukar dengan juwawud, atamru bitamri, korma ditukar dengan korma, wal milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam, mislan bimislin, sejenis dengan sejenis.
jenisnya sama, harus sawaan bisawain. Timbangannya harus sama atau takarannya harus sama, yad dan biyadin. Harus tangan ke tangan. Faidah ikhtalafat hadhihi asnafu, kalau berbeda jenisnya, misalnya gandum dengan kurma atau emas dengan perak, Tabi'u kaifasitum, jualah sesukamu, idza kana yadan biyadin, asalkan asalkan dari tangan ke tangan. Nah, dari hadis itu dan sebenarnya masih banyak hadis yang lain, kesimpulannya emas dan perak hukumnya tidak boleh diperjualbelikan secara online, termasuk secara kredit, secara mutlak. Ketentuan umum tadi apakah ada taksisnya? Sebagaimana kaidah tadi ya. Dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilul taksis. Dalil yang umum tetap berada kepada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Dari 6 jenis barang ribawi, emas, perak, gandum, juwawut, kurma, garam, termasuk uang kertas ya, itu dikiaskan dari emas dan perak. Itu barang ribawi, tidak boleh kredit, tidak boleh online, harus yadan biyadin. Pertanyaannya, apakah ada taksisnya? Apakah ada pengecualiannya? Ternyata jawabannya ada. Dari 6 atau 7 barang ribawi tadi, dikecualikan untuk 4 barang ribawi makanan. Berarti 4 barang makanan, gandum, juwawut, kurma, garam. Itu boleh online, boleh kredit dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, boleh dijual secara online dengan akad salam, tapi tidak boleh kredit karena salam itu harus cash di depan. Tapi boleh online untuk 4 barang ribawi tadi. Gandum, juwot, kurma, garam boleh online dengan akad salam, tapi tidak boleh kredit. Ketentuan kedua, boleh online dan boleh kredit, asalkan ada barang yang dijaminkan. Nah, jadi 4 barang ribawi tadi, gandum, juwot, kurma, garam boleh dijual belikan secara online, boleh dikredit dengan syarat harus ada barang yang dijaminkan. Yang ketiga, kata ketiga, jika tidak ada jaminan atau rohen, maka kedua belah pihak harus sudah saling percaya. Nah, bagaimana agar dua belah pihak itu bisa saling percaya? Maka harus sudah saling kenal mengenal. Nah, itu 3 ketentuan yang mentaksis atau mengecualikan bolehnya jual beli barang ribawi secara online dan secara kredit. Baik, kita lihat dalil-dalilnya. Kenapa taksis? Dalil pertama, ini untuk bolehnya dengan akad salam ya. Tapi nggak boleh kredit, karena salam nggak boleh kredit. Qadiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata. Wahum yuslifuna fissimari. Asanata wasanata ini. Faqala man aslafa fi tamrin. Fal yuslif fi kailin maklumin wa waznin maklumin ila adin maklumin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan mereka memesan buah. Nah, buahnya apa? Ternyata buahnya kurma. Padahal kurma barang ribawi yang tidak boleh dipesan. Tidak boleh dipesan. Karena harus yadan biadin. Yadan biadin kan nggak boleh pesan, nggak boleh kredit. Nggak boleh online. Tapi kenapa? Nabi melihat para sahabat pada memesan kurma. Ini buktinya apa? Ketika Nabi melihat para sahabat memesan kurma, Nabi malah bersabda, man aslafa fi tamrin. Nah,
Barang siapa yang memesan kurma, fal yuslif, silahkan pesan. Nah itu berarti boleh kan? Boleh pesan. Asalkan fi kailin maklumin wa waznin maklumin ija ila adin maklumin. Asalkan itu ditakar dengan jelas atau ditimbang dengan jelas dan ditentukan waktunya dengan jelas. Ini berarti Nabi malah mempersilahkan dengan kaulnya ya, dengan kaul Rasul. Silahkan pesan. Syaratnya apa? Harus ditakar dengan jelas atau ditimbang dengan jelas atau harus dengan dan harus waktunya jelas. Diserahkan kapan? Setahun ya, setahun tuh tanggal berapa kalau perlu begitu. Dalil kedua, in kunna nusrifu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar fil hintati wa sa'iri wa tamri wa zabibi ila qaumin ma huwa indahu. In kunna nuslifu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu itu biasa memesan di masa Rasul, Abi Bakrin di masa Abu Bakar, wa Umar di masa Umar. Fil hintati yaitu pada gandum, wa sa'iri yaitu juawut, wa tamri yaitu korma, wa zabibi yaitu anggur atau kismis ya. Nah, dari empat yang disebut para sahabat ini, tiga diantaranya buah-buahan ribawi. Jadi ada gandum, juawut, nah itu barang ribawi. Kismis itu bukan barang ribawi ya, anggur kering itu. Ila kaumin ma huwa indahum. Ada kaum yang belum punya barangnya. Berarti kan tidak yadan biyadin. Nah ini dua hadis tadi jangan ditabrak. Wah ini bertentangan. Katanya tadi nggak boleh. Kecuali yadan biyadin. Nah ini kok nyatanya boleh. Memesan boleh. Itu namanya apa? Menjamak dua dalil yang seakan-akan bertentangan. Menjamak itu menyatukan. Semua diamalkan, nggak ada yang ditarjih. Jadi kalau dalil itu kalau nampak bertentangan jangan langsung ditarjih. Ditarjih itu mengambil yang kuat, membuang yang lemah. Padahal ini sama-sama sahih. Sama-sama hadis riwayat Imam Muslim, tadi hadis riwayat Imam Muslim sama-sama sahih. Nggak boleh dibuang, harus dikompromikan, dijamak, diamalkan semua. Caranya gimana? Yang satu didudukkan sebagai dalil umum, yang kedua didudukkan sebagai dalil khusus, namanya mentahsis. Jadi ini diamalkan semua, nggak ada yang dibuang, nggak ada yang ditarjih. Baik, untuk ketentuan kedua dalilnya dari hadis Nabi juga, hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara min Yahudiyyin ta'aman ila ajalin warohanahu dir'an lahu min didin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli istara min Yahudiyyin dari orang Yahudi ta'aman, makanan. Nah, makanan yang dibeli Rasul itu juawut ya. Juawut itu kayak gandum tapi gandum kasar ya. Bulirannya kecil-kecil. Ya, saking miskinnya Rasul. Rasul beli makanan aja tidak gandum tapi juawut atau syair. Bahkan apa? Ilalin. Berarti sampai tempo tertentu maksudnya apa? Utang itu Nabi. Ya Allah, ya Allah. Nah, juawut atau syair itu barang ribawi tidak boleh utang. Harus ya dan biadin. Tapi kenapa Nabi utang? Ini kayaknya bertentangan dengan hadis yang pertama tadi. Nah, harus didudukan berarti ini taksis, boleh dengan kredit, boleh dengan utang, syaratnya apa? Waruhanahu dir'an min hadidin. Syaratnya sesuai dengan fi'il Rasul, yaitu Rasul mengagunkan baju, baju besi milik beliau. Masya Allah. Sudahlah makanannya juawud, belinya utang, dan pakai agunannya baju besi.
saking miskinnya Rasul ya Mas. Tapi yang paling mulia. Nah ini sekaligus mengajarkan kepada kita boleh beli barang ribawi makanan dengan syarat ada sesuatu yang diagunkan. Walaupun belinya tidak dan biadin, tapi dengan kredit. Ini contoh yang diberikan oleh Rasul itu jadi hukum. Kemudian yang ketiga, kalau nggak punya sesuatu yang diagunkan bagaimana? Nggak ada jaminannya. Ada taksisnya lagi, yaitu taksisnya malah dari ayat Quran. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum makbututun. Fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yataqillaha. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang ditanggungkan, bisa dijaminkan, yang bisa dipegang oleh pihak yang memberi utang. Nah, kemudian dilanjutkan apa? Fa'in amina ba'dukum ba'dun, kalau kamu sudah saling percaya dan tidak punya barang yang dijaminkan, fa'adil ladzi tumina amanatahu. Itu boleh nggak pakai barang jaminan, asalkan sudah saling percaya. Hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat utangnya. Wal yattaqillaha rabbahu, dan hendaklah dia bertakwa kepada Rob Allah Tuhannya. Berarti boleh kredit, boleh online. Kan sudah berlangganan, sudah tahu sama tahu, sudah saling percaya. Tidak lewat marketplace ya. Kalau marketplace kan nggak tahu ini tokonya apa, ini sudah pernah beli apa enggak. Jadi kepada teman-teman yang sudah punya kurma, sudah biasa beli kurma. Nah, boleh online, boleh kredit. Selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu, pada kesempatan hari kali ini, pagi kali ini, materi tentang hukum dropshipping ya. Tadi sampaikan dengan akad-akadnya dan solusinya. Nah, mungkin udah mulai nih ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu terkait materi pada kesempatan pagi kali ini. Boleh banget ya ditulis di kolom chat karena kita akan memasuki sesi tanya jawab selanjutnya. Oke, insya Allah masih ada waktu untuk Bapak Ibu jika ingin bertanya di kolom chat silahkan ditulis, atau jika ingin bertanya secara langsung juga boleh banget ya, silahkan. Mungkin sebagai pembuka Ustadz izin saya bertanya terlebih dahulu, mudah-mudahan ini menjadi pemancing nih biar teman-teman yang lain bisa bertanya juga ya. Izin bertanya Ustadz terkait dengan affiliate ya yang sejauh ini apa namanya ramai juga ya di TikTok atau di marketplace dan sebagainya. Apakah ini juga bisa menggunakan akad salam atau bagaimana Ustaz kira-kira? Ya, affiliate itu kan istilah Inggris ya. Hmm. Maka yang penting prakteknya seperti apa. Nah, affiliate itu prakteknya nanti boleh dikoreksi kalau salah. Affiliate itu sebenarnya sayembara ya, sayembara. Jadi diumumkan secara terbuka siapa yang bisa menjualkan produk dari saya. Saya barang siapa yang bisa menjualkan buku saya, misalnya bukunya adalah membangun bisnis syariah, harganya 100.000, maka dapat fee 10.000 rupiah. Ini namanya jualah ya, ini namanya jualah. Kalau praktek affiliate itu seperti itu, maka hukumnya boleh menjadi afiliator. Nah, syarat yang penting dari jualah yang membedakan dengan makelaran. Kalau makelaran itu wajib ada akad. Jadi jangan Hmm. sembarangan langsung ada pengumuman rumah dijual, cari pembeli datang langsung nanti kalau deal minta 2,5%. Nah itu tidak sah. Karena harus berakad dulu kepada pemilik rumah. Saya mau jualkan rumah, boleh enggak?
boleh. Nanti fee-nya berapa harus disepakati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membedakan apa? Yang membedakan makelaran dengan jualah. Kalau makelaran itu hanya untuk jual beli, tidak boleh untuk jasa. Tapi kalau jualah boleh untuk jual beli, boleh untuk jasa. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau makelaran itu fee-nya boleh prosentase, boleh fee tetap, fee yang fix, nominal yang pasti. Misalnya kalau kamu bisa jual rumah saya kasih 10 juta rupiah, itu boleh fix. Boleh juga kalau kamu bisa menjual rumah saya, nanti 10% dari seluruh harga rumah. Kalau jualah tidak boleh. Kalau jualah itu wajib dengan fee nominal yang fix, yang pasti. Tidak boleh persentase. Kecuali persentase dari harga barang yang sudah pasti, yaitu sama. 10% dari 100.000, ya sama aja 10.000. Cuma kepanjangan ngomongnya. Tapi boleh ya, persen dari harga yang pasti. Kalau persen dari harga yang tidak pasti, maksudnya nanti kan bisa tawar-menawar. Jadi pokoknya dari rumah saya buka 1 miliar nego gitu loh. Nanti kamu 10%. Kalau makelaran boleh 10%, nanti ketemunya berapa terserah. Tapi kalau jualah tidak boleh. Itu mau naik mau turun harganya 10.000 setiap penjualan kalau berhasil menjual barang itu. Itu jualah. Nah, affiliate kalau cirinya seperti jualah, maka hukumnya boleh, namanya jualah dan tidak perlu akad. Jualah itu. Pengumuman terbuka, nggak perlu ijab kabul, siapa saja boleh melakukan tindakan. Kalau dalam kitab fikih jualah itu contohnya barang siapa yang bisa menemukan kambing yang hilang, akan saya beri hadiah 50 dirham misalnya, itu boleh. Atau 1 dirham. Yang penting jelas, tidak boleh akan mendapatkan imbalan yang sepantasnya. Itu tidak pantas. Bukan oleh yang sudah ngaji di Eskarimas. Gitu ya, Allah. Ya Ustaz, kadang juga ada yang sayembara di Facebook gitu ya. Dompet saya ketinggalan, nanti kalau saya yang apa dompet saya jatuh hilang, nanti kalau ada yang menemukan saya kasih hadiah, pokoknya menarik deh. Itu nggak boleh juga berarti Ustaz. Boleh. Tidak sah itu. Tidak sah gitu ya, harus jelas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, jika ingin ada yang tanyakan tadi tentang affiliate bahwa kesimpulannya adalah kalau seandainya affiliate itu pakai akadnya jualah gitu ya, di jelas apa namanya fee-nya gitu bentuknya nominal maka itu boleh ya teman-teman sekalian. Tapi kalau ternyata pakai persentase, nah itu harus pakai akad ya sesuai dengan akad samsara ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini udah ada masuk nih satu pertanyaan dari Pak Muhammad Yasin ya. Jika dropshipping keduanya sudah kerjasama atau perjanjian dan penjual bertindak sebagai wakil yang sah dari pemilik barang diberikan konsinyasinya. Apa nih? Terputus nih Pak Yasin. Konsinyasi itu sebenarnya sama dengan makelaran. Maklar. Jadi makanya tadi kan dropshipping ada dua macam. Hmm. Dropshipping yang pertama itu dropshipper sebagai penjual, bukan sebagai makelar. Hmm. Itu boleh asal syarat-syaratnya tadi. Akadnya pesan atau salam, barangnya barang misliat. Yang ketiga harus makbul dulu, nggak boleh langsung dropshipping. Tapi kalau model kedua itu memang makelaran. Berarti dropshipper itu fungsinya sebagai apa? Sebagai makelar atau wakil dari penjualnya. Nah, kalau konsinyasi, ya memang makelaran itu konsinyasi. Jadi kalau barang, karena barang itu kan belum dibeli atau belum miliknya penjual. Barang itu miliknya toko. Maka kalau konsinyasi, kalau barang nggak laku, dikembalikan. Kalau laku, nanti dapat, itu namanya konsinyasi. Berarti akad konsinyasi itu sebenarnya akad makelaran. Kalau dropshipper statusnya sebagai makelar, itu hukumnya boleh. Ya. Tapi jangan ngaku sebagai penjual. Itu ya, Allah.
Baik, oke. Seperti itu ya Pak Yasin ya, dan teman-teman sekalian tentang penjelasan tentang pertanyaan dari Pak Yasin. Baik, selanjutnya mungkin ya ada pertanyaan lagi, silahkan ditulis di kolom chat atau via Japri juga boleh ya. Tapi mungkin dari saya lagi nih Ustaz ingin bertanya tentang eh, membangun rumah, ya bukan membangun sih, membeli rumah tapi belum ada rumahnya Ustaz. Kira-kira pakai akad apa ya Ustaz ya? Saya mau beli rumah tapi itu masih lahan kosong. Nah, kira-kira pakai apa akad apa Ustaz? Yang memang harus sesuai dengan syariat Islam. Iya, khusus untuk rumah itu memang ada hukum khusus ya. Hmm, Harus hati-hati karena rumah itu harus berdiri di atas tanah. ya. Kecuali jual beli rumah kayu ya, rumah apa knockdown itu beda hukumnya. Oleh karena itu kalau jual beli rumah, rumahnya belum ada, hanya kaflingan, dengan akad salam tidak boleh, dengan akad istisna tidak boleh. Hmm, Dua-duanya nggak boleh. Jadi nggak bisa jual beli rumah, rumahnya belum ada. Nggak bisa. Terus dengan akad apa? Yang nggak ada, nggak boleh. Nanti kalau mau jualan rumah, rumahnya harus dibangun dulu. hmm, Minimal 50% sudah jadi. 50% atau lebih. Berarti minimal 51% itu sudah dianggap ghalib ya. Karena al-hukmu lil ghalib. Hukum itu mengikuti ghalibnya, maka kalau sudah 51% mulai dijual itu sudah boleh. hmm, Mulai tawarkan, walaupun gambarnya sudah gambar jadi, nanti diselesaikan dengan kredit ya silahkan boleh. Sudah hmm, boleh. Tapi kalau masih kosongan sudah nggak ada akad jual belinya. hmm. Bolehnya hanya jual beli kafling saja. Jual beli couplingnya. Kredit boleh. Nanti membangunnya tidak bukan akad jual beli. Membangunnya harus akad ijaroh. Namanya membangunkan itu jasa. Hmm, Nah, apa bedanya istisna dengan ijaroh? Dulu sudah pernah kita jelaskan. Bedanya ada di bahan baku dari mana. Kalau apa istisna itu jual beli, berarti bahan baku itu harus dari penjualnya. Karena istisna itu jual beli. Tapi kalau ijaroh membangunkan itu bahan baku harus dari pembelinya, dari pemesannya maksudnya. Kayak kita datang ke tukang jahit ya. Kita datang ke tukang jahit mau dibuatkan baju itu bisa jual beli istisna, bisa ijaroh. ya. Kalau istisna berarti misalnya saya mau bikin jas, mestinya kainnya mana? Nggak ada kain. Bapak punya kain nggak? Oh ada. Penjahitnya punya kain. Nah, itu namanya istisna. Oke, saya berarti pesen buatkan jas, silakan diukur. Berapa? Itu langsung harganya. Berarti harga itu kain plus membuatnya. Itu namanya istisna. 1 juta. Nah, istisna itu boleh bayar di belakang. Beda sama salam. Nah, kalau datang kita membawa bahan. Pak, membuatkan jas, ini bahannya kayak gini berapa? Oh, itu 500.000. Itu namanya ijroh. Jadi kalau kita beli kapling secara kredit, kemudian mau membangunkan, itu bahan baku harus dari yang memesan, bukan dari kontraktornya. Makanya mohon maaf ya, kontraktor nggak boleh akadnya pakai meteran nih. 1 meter 3 juta, 4 juta itu nggak boleh. Karena 3 juta itu kan berarti menggabungkan antara harga material dengan jasa. Itu haram hukumnya. Padahal jasa itu harus fix. Membangunkan rumah tipe 54, gambarnya kayak gini, jasanya berapa? Semua material itu dari yang membangunkan. Itu namanya ijaroh. Jadi harus dipisahkan antara jual beli apa kafling dengan jasa kontraktornya. Dan harus jasa kontraktor itu harus dipisahkan antara material dengan jasa kontraktornya. Kalau tukang tergantung, tukang itu posisinya di mana. Dia itu pasarnya kontraktor atau itu di luar jasa kontraktor. Berarti nanti kalau itu di luar,
biaya tukang pun dari orang yang membangunkan. Kalau enggak ya nanti include, berarti tukang itu plus kontraktornya. Mungkin kontraktornya jadi mandor sekalian. Tapi tetap harus fake, harus dipisah. Kalau enggak itu tidak sah ijarahnya, itu majhul. Kalau masih tercampur antara material dihitung per meter itu enggak jelas. Berarti upahnya berapa, apalagi material itu kan naik turun harganya. Hmm. Nah, Ya. kenapa membeli rumah istisna nggak boleh? Karena istisna itu harus bisa diserah terimakan barangnya. Misalnya, Pak, saya mau pesen meja kursi. Bahan baku harus dari pembuatnya kan. Nah, kalau sudah selesai, harganya berapa? Sudah disepakati 5 juta. Boleh dibayar di belakang. Selesai kan, meja kursinya diserahkan. Nah, itu namanya taslim. Jual beli itu wajib taslim. Barangnya diserahkan. Kalau membangun rumah, nancap di tanah itu nggak bisa taslim, nggak bisa diserahkan. Kalau udah nancap itu tanahnya siapa? Itu tanahnya siapa? Kok dibangunin rumah? Kecuali rumah kayu tadi, saya diserahkan ya silahkan bongkar sendiri, diangkut pakai truk sendiri boleh. Tapi kalau rumahnya nancap nggak bisa diserahkan, nggak bisa akad istisna. Karena istisna itu jual beli. Dan jual beli itu salah satu syaratnya apa? Taslim, bisa diserahkan. Kalau rumahnya nancap di tanah, nggak bisa diserahkan. Karena itu tanah milik siapa? Pertanyaannya kan gitu. Bisa dipahami ya ini hati yang karena bisnisnya properti. Allah. Ya, ya Ustaz, jazakallah khair. Berarti kalau seandainya tadi ya akad jual beli tanahnya tetap harus dipisah, terus kemudian jasa atau ijaroh ya, ijarohnya yang kepada ini pembangunan jasanya itu tetap harus dipisah. Terus kemudian boleh juga setelah beli tanah, kemudian jasa untuk pembangunan tersebut, dan kemudian antara jasa dengan salam juga dipisah Ustaz ya berarti ya. Kalau misalkan pakai akad salam. Bukan salam, ijarah. Oh, setelah ijarah, kemudian ada akad salamnya, bisa nggak Ustaz? Salam apa? Mungkin dari apa pembelian barang dan sebagainya. Eh, Kalau rumah nggak bisa dengan akad salam. Mungkin materialnya yang dimaksud. Materialnya betul materialnya. Kalau material salam boleh, bayarnya kan di depan. Hmm. Ya sama aja gitu. Kalau kontraktornya jualan material sekalian nggak apa-apa, asal jangan multi akad ya. Ah, ya, Kalau ya. dia ngomong saya bangunkan material nanti harus beli di tempat saya itu nggak boleh karena terjadi multi akad. Kalau multi akad itu mesti ada pelanggaran syariat. Padahal jual beli harus saling ridho. Hmm. Ternyata dia setuju, ya saya setuju sekalian beli material ternyata dimahalin gitu. Hmm. Wah, kemahalan ya. Kamu kan sudah setuju. Nah, itu kan berarti tidak ridho. Multi akad itu merusak akad karena mengkaitkan akad ijarah dengan jual beli. Tapi kalau opsional boleh. Ya, nanti saya lihat dulu lah, miring apa enggak kalau beli di tempatmu gitu. Oh, ternyata miring. Miring apanya? Material, miring harganya. Nah, kalau itu boleh, gitu ya. Ah, Atau dengan akad wakalah, kan wakalah. yang memesan rumah nggak akan nggak bisa kelolaan material sendiri. Yang ngerti kan kontraktornya. Itu harus akad wakalah. Duitnya kasihkan. Kalau belikan material ya. Wakalah itu boleh dengan ujroh, boleh tidak. Iya, tapi dengan ujroh. Kalau pakai ujroh harus ditentukan itu. Hmm. Per pembelian itu berapa rupiah. Kalau enggak ya ijarahnya batal tidak sah. Tapi kalau tolong menolong ya boleh, wah tolong menolong. Oke, nanti kita bantu untuk membelikan materialnya. Hmm. Syaratnya apa? Nggak boleh nanti di markup lagi gitu loh. Wakil itu cuma membelikan, setelah beli kwitansinya diserahkan semua. Kalau ada diskon ya itu haknya pemilik pemilik material bukan kontraktornya. Pokoknya setiap beli kwitansi kasihkan, ada kembalian kasihkan, ada diskon kasihkan.
jangan di markup. Kalau dia memarkup nanti haram itu hukumnya. Karena wakil itu tidak boleh apa mengambil untung Hmm. karena dia wakil tolong menolong Oke. itu ya. Baik, Ustaz. Berarti kalau seandainya tadi ya saya mau ingin membeli rumah tapi memang belum ada bangunannya, yang paling memungkinkan sesudah dengan salah adalah ya beli tanahnya dulu, Ustaz ya. Akad tanahnya, jual beli tanahnya, kemudian pakai akad jasa gitu ya dengan kontraktor untuk pembangunannya, akad lagi setelah kemudian setelah pembelian tanah tersebut. Tapi kemudian saya juga tidak bisa nih membeli barang dan juga bisa menggunakan akad salam, Ustaz ya. Berarti ya dengan Wakalah bukan. wah kalah ya. Baik, Ustaz, tidak ke lahir. Nah, terus bagaimana, Ustaz? Yang penting jangan diikat ya antara jual beli kafling dengan kontraktornya. Jasa kontraktor jangan diikat. Hmm. Kalau diikat juga haram karena terjadi multi akad. Boleh beli kafling saya, tapi nanti yang membangun harus di kami. Nah itu nggak boleh. Hmm. Kalau membangun itu boleh kepada penjual kaflingnya, boleh kepada pihak lain. Hmm. Ya dilihat miring mana gitu. Miring. Siap, siap, Ustaz. Terus bagaimana, Ustaz, terkait misalkan ada komisi buat marketingnya, Ustaz? Apakah komisinya itu berdasarkan jual beli tanahnya saja, misalkan gitu ya, atau kemudian di jasa tersebut juga ada bisa mengeluarkan komisi, atau bagaimana, Ustaz, kira-kira perhitungan komisinya? Boleh atau Tinggal disepakati aja. oh. Ini maklar untuk apa? Maklar kafling ya kafling berapa? Makanya perlunya maklar akad itu supaya jelas. Hmm. Berhasil menjualkan kafling ada fee sendiri. Hmm. Tapi kalau berhasil apa? Berhasil menjadikan penjual kaflingnya itu jadi kontraktornya ada fee sendiri. Hmm. Tapi Hmm. ingat jasa tidak boleh maklaran, tidak boleh akad samsara. Yang boleh jual beli kafling. Oh, iya, iya. Maka kalau maklaran untuk kontraktor itu harus dengan akad ijarah dengan fee yang pasti, tidak boleh persentase. Jualah ya, Ustaz ya. Jual bukan jual, ijarah. Oh, Ijaro. Iya, iya, iya. Jadi harus fee-nya pasti. Pokoknya kalau berhasil membawa dia untuk apa membangunkan ke kontraktornya, fee-nya disebut 5 juta rupiah, ini pasti atau 10 juta rupiah. Tidak boleh nanti kamu dapat 5% Hmm. dari seluruh harga rumah. Nggak boleh. Tapi kalau kafling boleh 2,5% dari harga tanah itu boleh. Harus hati-hati ya, karena apa maklaran hanya khusus jual beli. Jadi maklaran khir, khirfatun khirfa, khirfatun yakunu muhtarifuha alwasitatu bainal bai'i wal mustari. Pekerjaannya itu bertugas mempertemukan antara penjual dan pembeli. Berarti khusus jual beli, bukan untuk jasa. Nah, jasa boleh dimaklarkan asal dengan samsaroh bil ujroh. Kalau samsaroh bil ujroh itu apa? Ujrohnya harus pasti. Seperti wakalah kalau dijadikan ijarah harus menjadi wakalah bil ujroh. Itu ya Allah. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan yang luar biasa ya. Dan kita lanjut mungkin pertanyaan di kolom chat dari siapa nih? Konveksi, KIR Konveksi. Pak Ustadz, kalau agen gimana hukumnya, Ustadz? Dan bagaimana bisa agen buka reseller? Jadi ada tangga harga sampai ke end usernya. Iya, kalau dia agen statusnya maklar, tidak boleh mengangkat maklar lagi. Kalau mau mengangkat reseller itu harus dengan akad jual beli. Jadi reseller di bawahnya itu jual beli, dia bisa jadi agen yang berakad maklaran. Atau dibalik, dia agen dengan pemilik barangnya itu jual beli dulu. Kalau dia ngangkat reseller itu boleh maklaran. Karena maklaran boleh bertingkat-tingkat. Hmm. Gitu ya, Allah.
Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Insyaallah. Kita lanjut dari Pak Rahmat ya. Nah, ini mungkin terkait jasa ya. Tadi kan disampaikan bahwa samsaroh itu tidak bisa menggunakan akad jasa itu tidak bisa digunakan dengan akad samsaroh gitu ya. Nah, mungkin bisa diulang kembali Pak Ustadz mengenai jasa. Misalnya jasa pembuatan surat-surat kendaraan atau jasa-jasa lainnya, hukumnya boleh atau tidak boleh Ustadz? Iya, jasa itu istilah fikihnya ijaroh. Nah, dulu sudah dibahas kan, materi ijaroh di muamalah. Nah, ijaroh itu akad jasa untuk semua manfaat apa saja boleh, asal itu manfaat halal. Tidak boleh manfaat haram. Itu boleh diakadkan dengan akad jasa atau ijaroh. Syarat yang penting dari jasa atau ijaroh itu nilai jasanya harus fix. Misalnya minta diuruskan untuk perpanjangan STNK, jasanya apa? 20.000, nah itu boleh. Ngurus jasa apa sertifikat, jasanya berapa? 1 juta rupiah per sertifikat, nah itu boleh. Kalau tidak disebut nilai yang pasti, tidak boleh. Gitu ya. Nanti jasanya berapa? Ya 2% dari seluruh transaksi, itu tidak boleh. Namanya majhul itu. Jasa tidak boleh majhul, harus maklum ya. Nah, itu sudah dijelaskan di materi ijaroh. Nanti kalau ada rekamannya diputar lagi ya. Ada YouTube-nya kan. Betul Ustadz. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Eh, Rumit, faktanya kita banyak awam, benar-benar banyak haram yang kita lakukan, Pak Al-Maladi. Ini belajar fikih muamalah benar-benar harus telaten ya Ustaz ya. Karena Iya, emang kalau nggak dari awal ya bingung. iya. Belajar muamalah itu yang penting menguasai fikih muamalah dulu. Hmm, Syukur kalau sampai hafal takrifnya ya, definisi akadnya. Kalau kita itu pegangannya itu definisi akad, itu nanti ditanya apa saja insya Allah bisa jawab. Karena tinggal melihat faktanya. Ini sebenarnya faktanya diomong ini reseller. Boleh nggak dropshipper? Boleh nggak affiliate? Itu istilah-istilah Inggris yang umum itu. iya. Nah, kalau mau jawab, itu transaksinya gimana? Jelaskan dulu. Oh, kalau kayak gitu namanya maklaran. Atau oh, kalau gitu itu ijaroh. Oh, kalau kayak gitu itu jualah. Nah, kan enak. Oh, kalau kayak gitu salam. Pengalaman saya belajar malah itu nggak pernah lepas dari 16. Itu makanya di AKBS, itu kan kita suruh menghafal 16 takrif itu. Hmm. Ini kalau mau ada yang ikut AKBS, ada batch 4 itu batch terakhir ya. Kita nggak buka lagi. Karena apa? Nanti akan kita ganti dengan offline ya. Jadi yang online ini batch terakhir ya. Silakan kalau tapi setahun memang Masya Allah. menjadi konsultan. Jadi eh, targetnya bisa menjawab cepat, bisa menjawab secara detail dan mendalam. Kalau konsultan kan nggak hanya cuma di fatwa aja. Oh itu boleh, nggak boleh. Kalau konsultan harus meneliti draft akad sampai jelimet. Nah itu ada metode SBMC ya. SBMC itu syariah bisnis. MC ini itu metode Core Isaac di belakang Core Isaac. Itu yang bikin Ustadz Akbar itu metode alumni Hamfara. Nah, temannya Ustadz Masturi bisa bikin metode itu SPNC. Itu yang diberikan di AKBS. Itu ya sekilas iklan. Siap, Masya Allah. Nah, Pak Al-Maladi, semoga hafal dulu 16 takrif itu biar tahu dasarnya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Urutannya memang tarif, dari tarif itu diturunkan rukun dan syarat. Jadi rukun dan syarat itu acuannya itu tarif. Hmm. Makanya kalau kita buka rukun dan syarat itu masuk SBMC. Tapi kalau mau jawab cepat itu cukup dengan takrif. Nah, itu caranya gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah menghafal, tapi lama-lama hafal sendiri. Karena apa? Diulang-ulang. Ulang-ulang. Menghafal itu kuncinya cuma mengulang aja.
Kayak nyanyi itu kalau senang diulang-ulang, hafal sendiri kan nyanyi itu. Iya. Lagu-lagu nggak ada yang dihafal. Sesulit apapun lagu ya tetap hafal. Kenapa? Ya diulang-ulang terus dan kita itu bahagia gitu. Kalau menghafal stres ya nggak masuk-masuk. Makanya tagline-nya AKBS mudah dan menyenangkan. Kalau nggak hatinya nggak senang, stres. Mampet di otak. Insya Allah. Menyenangkan itu kita punya apa? Punya keinginan yang besar. Saya ingin paham betul muamalah supaya bisnis saya itu halal dan berkah. Kalau syaratnya harus menghafal, 16 kecil lah. Nggak ada satu juz ini. Satu surat aja nggak ada. 16 itu mudah dan menyenangkan. Gitu ya. Ya Ustaz. Berarti kunci untuk Nah, menghafal itu harus bahagia dulu Ustaz, ya. Senang iya, dulu. kayak Biar orang nyanyi itu loh. Dia itu ya, nempel sendiri. hafal sendiri. Begitupun dalam aktivitas kerja kita ya Bapak Ibu ya harus bahagia dulu gitu ya biar nggak stres. Iya. Jadi marketing harus bahagia gitu loh. Kita Bahagia. menawarkan wajahnya juga brut ya nggak ada yang beli gitu. Kalau menawarkan rumah bahagia dulu, Iya nanti yang dulu. ditawari itu lihat wajah itu sudah seneng kok itu. Ah, Kita bisa menjelaskan dengan penuh keyakinan rumah yang luar biasa. Pokoknya ibu tinggal di situ ya Allah seperti di surga, nah gitu kan. Insya Allah. Yang membeli juga semangat. Yang nawarin rumah wajahnya sudah mendung kelabu gitu ya siapa yang mau tertarik? Insya Allah. Betul sekali. Insya Allah ya teman-teman semua bahagia semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Pada kesempatan hari kali ini, pagi kali ini kajian Pekanan Syekariman ke-205 ya tentang hukum dropshipping. Mungkin boleh Ustaz closing statement-nya. Baik, Alhamdulillah untuk dropshipping ini sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Semoga kita lebih berhati-hati. Semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kajian Pekanan Syekariman pekan ke-205 dengan materi hukum dropshipping bersama guru kita yaitu Sabi Condro Tiono. Alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah rekamannya nanti Bapak Ibu bisa cek di YouTube Syekariman Academy. Jangan lupa subscribe ya. Insya Allah juga nanti ke depan kita adakan kembali ya kajian-kajian rutin Pekanan Syekariman Properti ini setiap Jumat pagi jam 8.30. Insya Allah sampai jam 10 kurang lebih gitu ya. Silahkan dijadwalkan, diluangkan waktunya untuk bisa hadir di kajian Pekanan Syekariman Properti setiap Jumat pagi. Jadi kalau Ustaz, kita doakan teman-teman sekalian, mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita semua ini menjadi pahala jariah untuk guru kita yaitu Ustaz Dwi Chandra Tiono dan juga menjadi pahala jariah juga untuk Ustaz Gun Gunawan sebagai owner Syekariman Properti yang telah memberikan fasilitas bagi kita semua dalam belajar fikih muamalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, mari kita tutup kajian Pekanan Syekariman Properti Syariah pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.